Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam bahagia terkhusus untuk Anda pejuang UTBK 2024. Bagaimana nih? Sudah siap belum untuk ujian UTBK-nya? Jangan-jangan asal ikut saja. Jangan ya, harus dipersiapkan. Nah, supaya lebih siap menghadapi UTBK, yuk mari kita bahas soal yang sering keluar di UTBK. Di video kali ini saya tidak membahas soal matematika. Bosen lah ya, ngitung terus, angka terus, ganti yang lain. Jadi mau bahas tentang apa? Nah, di video kali ini saya akan bahas soal tentang bahasa Panda. Udah pernah dengar belum bahasa Panda? Paham nggak bahasa Panda? Ketika ada dua panda, misalkan ya, sedang berinteraksi gitu, sedang ngobrol, Anda paham nggak? Panda itu membicarakan hal apa? Apa yang mereka bicarakan? Nah, jika belum paham, simak video ini sampai selesai. Saya bisa pastikan setelah menonton video ini, Anda akan paham apa itu bahasa Panda dalam UTBK. Selesaikan sampai tuntas. Apa itu bahasa Panda? Bahasa Panda adalah bahasa buatan atau bahasa imajinatif yang memiliki pola logika. Jadi, bukan bahasa Panda yang sebenarnya. Der Geizkragen Thaddeus schnauzt sich seit Ewigkeiten bei mir durch und Sie wollen ihn nicht wieder einstellen wegen so einem dämlichen... Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas soalnya satu per satu. Soal pertama. Seperti biasa, jika kita menghadapi soal, langsung fokus ke pertanyaan. Ya, cara cepatnya langsung fokus ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah kata apakah yang mungkin berarti penyakit jiwa? Ini ya, yang ditanyakan adalah arti dari penyakit jiwa atau kata dari penyakit jiwa itu apa? Di sini ada bahasa buatan. Yang pertama, taunkin berarti penyakit berbahaya, reyankin berarti hewan berbahaya, tuklima berarti penyakit otak. Wah, gimana ini soalnya sulit ya ternyata. Enggak sulit kok, gampang. Oke, jadi caranya kita perhatikan. Jadi baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga ada kata yang sama nggak? Arti yang sama nggak? Ada ya? Nih ada berbahaya. Oke, berbahaya. Ini juga, oh ada ternyata berbahaya. Kita lihat bahasa buatannya. Tau, ankin, rei, ankin. Ah, ternyata ankin. Sama nih, ankin. Sama juga. Oke, berarti penyakit. Nah, ini saya misalkan adalah A. Kemudian berbahaya itu adalah B. Nah, berarti ankin kan artinya berbahaya tadi ya. Ini adalah B. Nah, tau ini berarti sebagai A. Udah pasti ya. Berarti tau itu artinya adalah penyakit. Nah, ini juga sama posisinya. Berarti hewan adalah A, berbahaya itu adalah B. Ankin tadi B, berarti rei itu sebagai A, artinya adalah hewan. Sekarang tau klima. Tau itu tadi artinya penyakit ya, penyakit. Di penyakit tau ini sebagai A, ini juga sebagai A. Kemudian kelima itu berarti artinya otak. Oke, ini sebagai B. Maksudnya apa? A B kayak gini, saya misalkan seperti ini. Jadi gini, di dalam bahasa buatan itu biasanya ada kata posisinya dibalik, seperti halnya kita belajar bahasa Inggris gitu. Kan kalau di bahasa Inggris juga ada beberapa kata yang biasanya banyak ya di bahasa Inggris itu dibalik posisinya. Yang harusnya pertama pada pengertiannya, oh ternyata posisinya ada di kedua. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat berarti ini penyakit itu di A, kemudian jiwa itu adalah B. Nah, posisinya sama berarti. Penyakit kita lihat tadi penyakit itu A. Tau artinya kita cari yang ada kata tau dari pilihan gandanya. Oke, di sini tau nggak ada, berarti A bukan pilihan, B bukan pilihan, nah E juga bukan pilihan. Jadi pilihannya antara C dan D. Silahkan dijawab.
dulu ya, kalian pasti bisa jawab nih. Jadi jawabannya yang mana? Oke, sudah ya? Oke, tadi kita melihat ada kata rei nih, rei itu artinya hewan. Berarti yang C ini bukan pilihan. Jadi pilihannya yang mana? Pilihannya itu adalah yang D, yaitu tauklusta. Tauklusta itu artinya penyakit jiwa. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke, gampang ternyata ya. Lanjut ke soal kedua. Let's go, mari kita lanjutkan ke soal yang kedua. Dalam bahasa kode tertentu diketahui penerjemahan kode sebagai berikut. Yang ditanyakan itu adalah apa? Yang ditanyakan angka 7 dan 9. Oke, angka 7 dan 9 berturut-turut merupakan kode untuk kata apa? Nah, di sini ada beberapa kode. 782 itu kodenya diartikan sebagai bunga adalah cantik. Mawar adalah merah dan seterusnya. Oke, gitu ya. Nah, ini prosesnya, caranya sama dengan proses nomor 1. Jadi kita cari kata yang sama. Kita bandingkan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Oke, ada yang sama kah? Di sini ada nih. Adalah. Berarti di kodenya yang sama itu angka 2 ternyata. Oke, berarti 2 itu artinya adalah. Oke, lanjut kita cari persamaan yang lain. Oh, di sini ada 2 juga nih. Oke, berarti ini adalah. Oke, sudah dicoret warna biru. Kita ganti warna yang lain, warna hijau. Kita cari mawar. Oke, baris kedua dan ketiga. Cari angka yang sama. Oh, ternyata 6. Artinya berarti mawar itu kodenya 6. Kodenya 6. Itu ya, gampang ya? Gampang. Oh, ada lagi nih ternyata. Yang mana? Nih, cantik. Oke, 3 dan 1, sorry. 1 dan 3 sama aja ya. Cantik. Oh, berarti ini 8, udah jelas ya. 8. Berarti ini kodenya 8. Cantik kodenya 8. Terus mana lagi nih? Merah bunga. Oke, beda ya. Berarti ya udah sisanya. Berarti nih bunga itu kodenya 7. Kemudian merah itu kodenya berarti 9. Wah, udah habis warnanya. Nggak apa-apa lah. Ini aja ya. Kodenya berarti 9. Sekarang fokus lagi ke pertanyaan. Angka 7 dan 9 itu mempunyai makna apa gitu ya. 7 itu bunga. Oh, berarti kita pilih yang ada kata bunga di depan. Ini bukan jawaban. C bukan jawaban. D bukan jawaban. E pun bukan jawaban. Berarti jawabannya adalah yang B. Udah pasti. Kita cek dulu ya. Betul, bunga dan merah. Kata keduanya 9. 9 itu mana kodenya? 9. Nah, ini. Merah. Oke. Berarti jawabannya B. Ternyata mudah mengerjakan soal seperti ini. Kenapa mudah? Karena sering latihan tentunya. Kalau misalkan tanpa latihan, pasti melihat soal ini sangat rumit sekali gitu ya. Jadi harus sering latihan. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Soalnya ini nih. Oke, mana? Bentar ya. Dah, warna merah dulu. Perhatikan data bahasa hipotesis berikut. Ada hatal kuk, ada kolahnya nih. Ini soalnya kof kalau dalam bahasa Arab gitu ya. Artinya itu elang atau seekor elang. Zedong itu artinya kelinci. Zdingo banyak kelinci. Ledome izdingo hatal kuk artinya elang melihat banyak kelinci. Oke, gimana caranya? Kita lihat pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatakan ini berarti ya banyak kelinci melihat elang. Nah, bahasa buatannya seperti apa? Oke, untuk banyak kelinci ini saya misalkan A, melihat itu adalah B, kemudian elang itu adalah C. Nah, ini ada 3 kata gitu, agak panjang. Kalau sebelumnya kan cuma 2. Oke, nah elang melihat banyak kelinci.
elang itu adalah A. Melihat banyak, oke, melihat itu adalah B. Kemudian banyak kelinci itu adalah C. Nah, pada bahasa buatannya apakah susunannya atau formasinya sama? A, B, C itu sesuai. A itu elang. Nanti di sini bahasa buatannya dari A juga sama elang dulu gitu. Nah, makanya di penjelasan soal kedua tadi saya sudah jelaskan. Jadi di dalam bahasa buatan itu ada kata yang dibalik seperti di bahasa Inggris gitu. Nah, di sini. Nah, kita lihat elang. Elang itu artinya apa nih? Oke, bahasa buatannya elang itu hetalkuk. Oke, hetalkuk. Nah, ini ada ya, talkuk. Nah, ini berarti A, artinya elang. Tuh, posisinya di akhir kan gitu. Melihat itu tidak ada. Yang ada adalah banyak kelinci. Nih, banyak kelinci. Banyak kelinci itu artinya bahasa buatannya zdingo. 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 Nih, zdingo. Tapi di sini kita lihat ada tambahan imbuhan yaitu I kemudian ditambah K. Nah, kalau misalkan di sini kan zdingo, tanda seru gitu ya. Artinya banyak kelinci. Ini ada tambahan di tengah-tengah. Ini yang ini kita berarti ini sebagai banyak kelinci itu adalah sebagai C. Ledome. Oke, berarti ledome itu artinya apa nih? Tadi A itu hetalkuk sudah, C itu banyak kelinci, berarti B itu artinya melihat. Di sini nggak ada ya. Oke, berarti ledome itu artinya melihat. Nah, oke, di sini elang melihat banyak kelinci, posisinya A, B, C. Maka pada bahasa buatannya posisinya jadi berubah. Jadi apa tuh? B, C, A. Sehingga untuk jawab soal yang ini banyak kelinci melihat elang. Berarti kita harus susun bahasa buatannya menjadi B, C, A. B, C, A. B itu apa? Melihat. Oke, melihat itu artinya B nih, melihat. Ledome. Oh, berarti di sini ledome. Oke, kita cek deh. Di pilihan ganda yang ada depannya ledome. Oke, ini bukan pilihan. D bukan pilihan. Berarti A, C, E. Oke, sudah. Sekarang C. C itu elang. Elang itu apa? Elang itu hetalkuk. Hetalkuk. Elang itu hetalkuk. Tapi ada imbuhan ditambahkan I dan K, berarti I hetalkuk gitu ya. Ada hetalkuknya tengah-tengah, berarti di sini adalah hetalkuk. Gimana tulisannya? Kayak gitu ya, hetalkuk. Ada tambahan I, ada nggak? A bukan pilihan. C, nah oke. Yang E, I hetalkuk mana nih? I hetalkuk. Nah, bisa jadi, berarti bisa jadi C, bisa jadi E. Oke, mana nih? Oh, ini K. Kalau ini nggak ada K-nya, udah berarti jawabannya adalah yang C. Cek lagi ya. Terakhir itu adalah A. A itu banyak kelinci. Banyak kelinci itu zdingo. Berarti ujungnya adalah zdingo. Nah, ini adalah cara mengatakan banyak kelinci melihat elang. Jadi, cara mengatakannya ledome heltekuk. Nah, zdingo. Jadi jawabannya adalah yang C. Itu. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Oke, pertanyaannya adalah apa ini yang ditanyakannya? Kata apakah yang mungkin berarti satelit planet? Nah, ini dua kata. Satelit itu A, planet itu saya misalkan B. Itu. Oke, yang pertama ada Eterliut, berarti planet Aves. Dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kita langsung aja deh cari yang sama. Oh, ada ternyata Aves dengan Aves. Kita lihat bahasa buatannya. Eterliut, Sises, Zeter. Sises, ada nih. Ether. Oke, ini ether, ini ether. Artinya apa? Apes. Oke, apes. Sudah ya, ganti warna. Mana lagi yang sama?
planet, tumbuhan, langka. Nah, ada langka, langka. Oke, langka itu Sises, Sises. Oke, pas nih, Sises, Sises. Berarti Zoopas. Oke, berarti Zoopas ini yang biru pasangannya dengan tumbuhan. Kemudian liut. Nah, liut berarti ini artinya planet. Udah, langsung kita jawab satelit planet, satelit planet. Nah, posisinya dulu, sorry. Posisinya dulu belum dicek ya. Planet itu adalah A, Aves itu adalah B. Nah, oke. Nah, warnanya. Oh, tuh kan. Warna pink, pink. Oke, berarti ini adalah B. Liut itu adalah A. Berarti yang tadinya AB, kita jawabnya bahasa buatannya berarti posisinya B, A. B itu planet, planet itu yang mana? Planet itu yang warna pink, liut. Oke, berarti di sini liut. Gitu ya. Cari jawaban yang ada liut. Bukan pilihan, bukan pilihan, bukan pilihan. Jadi antara B dan C, silahkan dijawab. Yang mana jawabannya kira-kira? Sudah? Sudah. Planet. Oke, planet itu liut. Sekarang A itu satelit. Yang mana nih satelit? Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau satelit nggak ada. Tapi kita melihat di sini yang pilihan B, bukan jawaban. Kenapa? Sises. Oke, Sises nih. Sises itu artinya langka. Sises itu artinya langka. Ini kan satelit. Oh, berarti jawabannya adalah liut seros. Oke, inilah jawabannya, yaitu yang C. Nah, teman-teman, jadi itulah beberapa soal yang sering muncul pada tes UTBK. Soal ini masuk pada subtes potensi skolastik atau TPS. Untuk berikutnya, bahas soal apa lagi ya? Jika masih belum cukup dengan 4 soal ini, silahkan komentar. Saya mau bahas soal apa? Silahkan tulis di komentar. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan share, like, dan subscribe tentunya channel ini. Supaya apa? Supaya semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.